Selamat datang kembali di Spiritual Jiwa. Mari kita bicara jujur. Kebanyakan manusia di bumi ini hidup dalam mode tertidur. Mereka berjalan, makan, bekerja, dan berdebat. Namun jiwa mereka terperangkap dalam siklus reaksi otomatis, seperti robot yang diprogram oleh trauma masa lalu dan ketakutan akan masa depan. Mereka bising, mereka panik, dan mereka terus-menerus lapar akan validasi dari orang lain yang sama-sama tersesatnya. Namun, jika Anda mengklik video ini, ada kemungkinan besar frekuensi Anda sudah bergeser. Anda mungkin merasa seperti orang asing di tengah keramaian, seperti elang yang dipaksa berjalan bersama kawanan domba. Perasaan itu bukan depresi, dan itu bukan kesombongan. Itu adalah gejala kebangkitan. Hari ini, kita akan membedah beberapa tanda mutlak bahwa kesadaran Anda telah berevolusi melampaui rata-rata. Perhatikan baik-baik, karena ini bukan sekedar teori. Ini adalah cermin dari jiwa Anda yang sebenarnya. Tanda pertama, hilangnya keinginan untuk membuktikan diri. Tanda pertama dan yang paling jelas dari kesadaran tinggi adalah keheningan ego. Saat level kesadaran Anda rendah, Anda berteriak agar didengar. Anda memamerkan pencapaian, memperdebatkan kebenaran Anda, dan menuntut pengakuan. Mengapa? Karena di dalam sana, Anda kosong. Anda membutuhkan pantulan dari luar untuk merasa ada. Namun, ketika kesadaran Anda naik, kebutuhan itu lenyap seketika. Anda menjadi seperti lautan dalam, tenang di permukaan, namun memiliki kekuatan yang tak terukur di kedalamannya. Anda tidak lagi merasa perlu menjelaskan siapa Anda kepada orang yang tidak berniat mengerti. Apakah matahari perlu berteriak untuk membuktikan bahwa ia bersinar? Tidak. Ia hanya bersinar. Mereka yang butuh kehangatan akan mendekat, dan mereka yang lebih suka kegelapan akan menjauh. Dan bagi Anda, keduanya tidak masalah. Anda menyadari bahwa nilai diri Anda bersifat intrinsik, bukan ekstrinsik. Anda sudah selesai dengan permainan topeng. Anda nyaman menjadi bukan siapa-siapa di mata dunia, karena Anda lebih peduli nilai Anda di hadapan Sang Pencipta. Inilah definisi dari power yang sesungguhnya. Tanda kedua, hilangnya minat pada drama dan gosip. Mari bicara jujur. Berapa banyak waktu yang dihabiskan rata-rata orang untuk membicarakan orang lain? Gosip adalah mata uang kaum mediocre. Jika Anda merasa mual, lelah, atau bahkan secara fisik sakit saat berada di tengah percakapan yang isinya hanya menghakimi, mengeluh, atau menjatuhkan orang lain, itu adalah tanda valid bahwa frekuensi Anda sudah tidak resonan dengan energi getaran rendah. Kesadaran tinggi menuntut diet mental yang ketat. Sama seperti Anda tidak akan memasukkan sampah ke dalam tubuh Anda jika Anda menghargai kesehatan, Anda juga tidak akan mengizinkan sampah verbal masuk ke dalam pikiran Anda. Drama kehidupan, pertengkaran sepele, playing victim, intrik di tempat kerja, kini terlihat seperti tontonan anak-anak di mata Anda. Anda melihat polanya, Anda mengerti pemicunya, tetapi Anda memilih untuk tidak terlibat. Analogi sederhananya begini. Jika Anda sedang mendaki puncak gunung yang indah, apakah Anda akan berhenti hanya untuk meladeni gonggongan anjing di kaki bukit? Tentu tidak, Anda terus berjalan. Fokus Anda telah beralih dari siapa melakukan apa menjadi gagasan, ide, dan pertumbuhan. Ketika orang lain sibuk memperdebatkan siapa yang salah, Anda sibuk mencari solusi atau memahami akar masalah dari perspektif yang lebih luas. Anda menjadi pengamat yang netral. Ketidaktertarikan Anda pada drama seringkali disalahartikan sebagai sikap dingin, padahal itu adalah bentuk perlindungan diri tertinggi. Anda menjaga vibrasi Anda tetap tinggi. Tanda ketiga, melihat segala sesuatu sebagai koneksi. Ini adalah pergeseran dari mentalitas pemisahan menuju mentalitas kesatuan. Orang dengan kesadaran rata-rata melihat dunia dalam kotak-kotak,
Saya versus kamu, kami versus mereka, manusia versus alam. Namun, kesadaran tinggi menghancurkan dinding ilusi ini. Anda mulai melihat benang merah yang menghubungkan segala sesuatu. Anda tidak lagi bisa menyakiti orang lain tanpa merasa sakit sendiri, karena Anda sadar bahwa pada level fundamental, kita semua terhubung. Empati Anda meluas, tidak hanya kepada keluarga atau teman, tetapi juga kepada orang asing, hewan, dan bahkan lingkungan. Anda melihat Tuhan bekerja dalam setiap partikel kehidupan. Ini bukan sekedar konsep filosofis yang indah, tapi pengalaman nyata sehari-hari. Ketika Anda melihat pohon ditebang, Anda merasakannya. Ketika Anda melihat ketidakadilan, hati Anda bergetar bukan karena kemarahan buta, tapi karena rasa kasih sayang yang mendalam terhadap ketidaksadaran pelaku dan penderitaan korban. Anda mulai memperlakukan orang lain dengan hormat, bukan karena siapa mereka, tapi karena siapa Anda. Cara Anda memperlakukan orang yang tak punya, sama berkelasnya dengan cara Anda memperlakukan orang kaya. Hierarki sosial menjadi tidak berarti di mata Anda, karena Anda melihat jiwa di balik topeng peran duniawi. Tanda keempat. Menjadi sang pengamat pikiran dan emosi. Inilah kunci dari segala kunci. Orang biasa adalah pikiran mereka. Mereka adalah emosi mereka. Jika marah, mereka menjadi kemarahan itu. Namun, Anda yang berkesadaran tinggi telah mengembangkan kemampuan untuk menjadi sang pengamat, the observer. Anda menyadari bahwa Anda bukanlah suara di kepala Anda. Anda adalah pihak yang mendengarkan suara-suara itu berkeliaran di kepala. Ketika emosi negatif datang, sedih, marah, kecewa, Anda tidak menekannya, tapi Anda juga tidak hanyut di dalamnya. Anda menyapanya seperti tamu yang datang berkunjung. Oh, halo rasa marah, saya melihatmu di sana. Anda menciptakan jarak antara stimulus dan respons. Di ruang jeda itulah letak kekuatan sejati Anda. Anda tidak lagi reaktif seperti robot yang langsung bergerak ketika tombolnya ditekan. Anda responsif, tidak reaktif. Anda memilih bagaimana Anda akan bertindak dengan kebijaksanaan, bukan impuls. Ini adalah tanda kedewasaan spiritual yang sejati. Anda bisa duduk di tengah badai kekacauan tanpa menjadi basah oleh air hujan emosi. Orang lain mungkin melihat Anda sebagai sosok yang dingin atau mati rasa, padahal sebenarnya Anda sedang mempraktikkan penguasaan diri tingkat master. Kelima. Kesendirian menjadi sanctuary, bukan kesepian. Bagi mereka yang belum sadar, sendirian adalah hal yang menakutkan. Mereka butuh keramaian untuk lari dari diri sendiri. Namun bagi Anda, kesendirian adalah kemewahan. Itu adalah waktu VIP Anda bersama Sang Pencipta dan diri sejati. Di momen hening, Anda tidak merasa kosong. Justru, Anda merasa paling penuh. Anda tidak lagi mengejar validasi atau atensi orang lain untuk merasa berharga. Anda sudah cukup dengan diri Anda sendiri. Anda mulai menyaring lingkaran pertemanan Anda dengan sangat ketat. Anda lebih memilih makan malam sendirian dengan buku yang bagus atau tontonan yang menyehatkan jiwa daripada berada di pesta mewah yang dipenuhi manusia-manusia bertopeng. Kualitas ini menunjukkan kemandirian spiritual yang mutlak. Anda tidak lagi menjadi parasit energi yang membutuhkan orang lain untuk bahagia. Kebahagiaan Anda bersumber dari dalam, otonom, dan tidak tergoyahkan oleh siapa yang datang atau pergi. Keenam. Ketertarikan pada materi menurun drastis. Anda mungkin masih menyukai barang bagus, karena Anda menghargai kualitas dan estetika. Tetapi Anda tidak lagi melekatkan harga diri Anda pada merek barang tersebut. Memiliki mobil mewah atau jam tangan mahal bukan lagi untuk pamer, tapi sekedar fungsi atau apresiasi seni. Anda sadar bahwa benda mati tidak bisa mengisi lubang di jiwa. Pengejaran harta benda demi status sosial terasa sangat primitif dan melelahkan bagi Anda. Anda melihat orang-orang yang berlomba pamer kekayaan
seperti anak kecil yang berebut mainan. Fokus Anda beralih dari having menjadi being. Anda lebih tertarik menginvestasikan uang Anda untuk pengalaman, pembelajaran, kesehatan, dan berbagi untuk sesama, daripada menumpuk aset yang akan ditinggal mati. Kekayaan bagi Anda telah didefinisikan ulang, yaitu ketenangan pikiran, kesehatan tubuh, dan kebebasan waktu adalah mata uang yang sesungguhnya. Anda menjadi tuan atas harta Anda, bukan budaknya. Ketujuh, Anda tidak lagi menghakimi. Dulu mungkin Anda cepat memberi label. Dia sesat, dia bodoh. Dia benar, dia salah. Sekarang, Anda melihat segala sesuatu sebagaimana adanya, as it is. Anda mengerti bahwa setiap orang bertindak berdasarkan tingkat kesadaran mereka saat itu. Seorang penjahat bertindak jahat karena ketidaksadaran dan luka batinnya. Anda tentu saja tidak membenarkan perbuatannya, tapi Anda memahami akarnya tanpa perlu membencinya secara personal. Penghakiman adalah produk ego yang merasa lebih superior, merasa lebih benar, merasa lebih suci, merasa tak punya dosa. Ketika Anda berhenti menghakimi, Anda berhenti menciptakan konflik batin. Anda menerima realitas, lalu memutuskan tindakan apa yang paling bijak. Anda menjadi cermin yang jernih, bukan hakim karbitan yang seenaknya mengetuk palu. Sikap tanpa penghakiman ini membuat orang lain merasa aman dan nyaman di dekat Anda. Mereka merasa diterima utuh dan apa adanya, dan anehnya, penerimaan inilah yang seringkali memicu perubahan positif pada diri mereka. Tanda ke-8. Anda bertanggung jawab penuh atas hidup Anda sendiri. Mentalitas korban musnah total dari sistem Anda. Anda tidak lagi menyalahkan orang lain, sistem, atau keadaan atas nasib Anda. Anda sadar bahwa Anda adalah pencipta realitas Anda sendiri melalui pikiran, perasaan, dan tindakan Anda. Jika hidup Anda berantakan, Anda menatap cermin dan berkata, "Ini tanggung jawab saya untuk membereskannya." Sikap ini sangat menegarkan. Ketika Anda berhenti menyalahkan, Anda mengambil kembali kekuatan Anda untuk mengubah keadaan. Anda memahami hukum sebab akibat dengan sangat baik. Anda berhati-hati dengan apa yang Anda tabur, karena Anda tahu Anda pasti akan menuainya di masa depan. Setiap keputusan diambil dengan kesadaran penuh akan konsekuensinya. Orang dengan kesadaran tinggi tidak mengeluh tentang hujan. Dia mengambil payung atau belajar menari di bawahnya. Anda tidak membuang energi untuk meratapi hal-hal di luar kendali Anda. Anda fokus sepenuhnya pada apa yang bisa Anda kendalikan, yaitu respon Anda. Ini adalah tanda kedewasaan. Anda berdiri tegak di atas kaki sendiri, memegang kemudi kapal kehidupan Anda, dan menolak untuk menjadi penumpang pasif yang diombang-ambingkan ombak. Tanda ke-9. Kedamaian batin menjadi prioritas mutlak. Kedamaian batin atau inner peace menjadi mata uang tertinggi dalam hidup Anda. Tidak ada jumlah uang, status, atau hubungan yang sebanding dengan ketenangan jiwa Anda. Anda rela kehilangan peluang bisnis jika itu akan mengorbankan integritas dan moralitas Anda. Anda rela kehilangan relasi jika itu terus-menerus meracuni kedamaian Anda. Anda menjaga pintu gerbang hati Anda dengan sangat ketat. Anda sangat protektif terhadap energi positif Anda. Anda mengerti bahwa segala sesuatu di dunia luar bisa diambil dari Anda kapan saja, tetapi kedamaian di dalam adalah harta karun yang tak ternilai. Sukses bagi Anda didefinisikan ulang. Sukses bukan lagi tentang seberapa tinggi Anda mendaki tangga korporat, melainkan seberapa nyenyak Anda tidur di malam hari, seberapa ringan hati Anda saat bangun pagi, dan seberapa mampu Anda mencintai tanpa syarat. Jalan ini memang sepi. Jalan ini menuntut keberanian untuk berbeda. Namun ingatlah, singa tidak berjalan dalam kawanan domba. Tingginya kesadaran Anda adalah hadiah bagi bumi ini. Cahaya Anda, sekecil apapun, membantu menyeimbangkan kegelapan dunia.
Tetaplah berkelas, tetaplah hening, tetaplah sadar. Jangan biarkan dunia menurunkan frekuensi Anda, tapi biarkan frekuensi Anda yang mengangkat dunia. Saya, dari channel Spiritual Jiwa, pamit undur diri. Sampai jumpa di dimensi pemikiran selanjutnya.